Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Misteri Janti Official. Malam ini kita berada di pemakaman umum masih sekitar Cimahi Selatan untuk menelusuri mitos, yaitu ada seorang nenek di daerah sini. Setiap ada kejadian, ada derap mati menyambut ada makam baru. Tapi sebelumnya kita untuk menelusuran, kita berdoa dulu ya, supaya nanti tidak ada hal yang kita inginkan. Oke, doa mulai. Bismillah. Alhamdulillah. Selesai. Oke ya. Saya langsung menelusurin. Ini satu makam yang cukup luas. Masih sekitar Cimahi. Masih sekitar jalan raya. Banyak kiri kita makam. Dalam makam itu banyak hal-hal yang mistis sekitar daerah Kerkop ya. Ini. Dan kita ada makam yang cukup luas. Mungkin sebagian nggak asing lagi ya tahu makam di Jalan Kerkop. Soalnya setiap jalan di sini, di jalan raya itu orang melihat, kalau kita di arah kiri ya, itu suatu merinding itu ya. Ada penampakan kelebat, ada satu tangisan gitu kayak sini. Karena setiap penampakan itu orang pasti berpikir ada mungkin motornya mogok apa. Di sini ada makam, mungkin pengaruhnya dari kanan kiri ini. Dia juga makam juga, dan setiap makam itu punya sejarah berbeda. Itu banyakkan makam dari luar daerah sini. Nah, ini dari sini masih banyak yang belum ketahui dan bahkan orang kenal. Ada makam yang di Kerkop itu mungkin daerah Lui Gajah atau daerah di Pasir juga ada. Tapi setiap makam itu punya misteri yang kita harus ungkap sampai di mana misteri itu kita buktikan. Nah, ini yang kita tulisin aja langsung sini. Banyak informasi yang harus kita ketahuin. Ini akan kita harus ke jalur-jalur yang jalurnya kemana. Mau ke sini tuh ini. Nah, ini juga makam juga di kanan kiri kita sampai ke jalan raya. Itu kurang lebih dari jalan raya ke ujung itu kurang lebih 1 kilo ya, dari sana, dari Kihapit sampai ke ini Bundaran Lui Gajah. Nah, kita kesini, kita tadi udah melusurin adanya situasi di daerah sini, setiap pemakaman, bahkan setiap malam itu ada lalu lalang ya di pinggir jalan sana, ada penampakan dan sana noni Belanda yang mungkin menyerupai orang menyeberang akan diangkut. Itu sering orang itu penampakan yang mudah mandir di jalan sana ya, masih di jalan raya sana. Kita tuh nggak bisa menyapa, kadang orang itu mau nyebrang, kita mau nabrak itu istilahnya langsung berwujud, kadang kucing atau apa, kita tuh nggak bisa fokus. Kadang motor juga setiap kesini tuh agak merinding dikit ya, itu bahkan ditemukan pemakaman itu kan. Setiap ini ada derap langkah atau kayak pasukan itu, mungkin ada penyambutan apa di dunia dia. Karena apa, setiap makam itu punya suatu. Ini ada juga ada suara sebelah kiri kita ya, sudah agak merinding juga itu. Nah, depan juga ada makam yang itu nggak bisa kita kunjungin, juga di sebelah kanan kita ini. Soalnya setiap malam itu orang tuh banyak ngumpul sini, bahkan kalau setiap sore itu agak ramai di sini ya, agak rawan mungkin untuk orang ngumpul sini untuk bermain banyak sini. Jadi setiap itu ada ini jalan khusus utama di sini. Di sini makanya setiap orang ke sini tuh harus hati-hati. Dari penerangan juga mungkin kurang, karena apa? Dan pemakaman tuh beda-beda. Di sini makanya ada banyak pepohonan di sini. Ini juga indah cukup malam di sini. Kenapa? Setiap malam tuh orang mau lihat satu pemakaman tuh agak beda. Nah, makanya orang kita nggak bisa melihat apa membedakan. Bagi setiap malam
atau jalan kan masih sering ada kecelakaan, ada mungkin dengan adanya suatu keraguan. Yang zaman itu ada yang tadi kita bilang ada noni Belanda, menurutnya ada mereka putih, ada di pohon-pohon. Itu kadang orang tuh melihat ada yang mungkin orang berburu di sini juga berburu-buru itu kadang-kadang mau masuk akan susah untuk mencari kemana kita mau keluarnya. Jalan saya makam ini udah cukup lama, luas dan cukup dikenal, kemungkinan di Luwih Gajah daerah sini. Makanya ini kita kunjungin apakah dengan pembuktian informasi yang kami terima dari setiap informasi dari kita nggak bisa buktiin apakah di sana ada begini, oke langsung buktikan di sini. Makanya ada belah kanan kita, oke di sini ada kanan sini ya, angin juga supaya juga lumayan ini ada sini ada suara angin yang juga ini ada sini angin juga ini lumayan ini melintik ya. Assalamualaikum. Ini ada jalan. Ini ada makam juga sini. Mungkin jalan akses juga, mungkin ini jalur utama sini. Ini soalnya udah cukup lumayan luas karena pemakaman di sini. Kenapa setiap orang tuh kesini jangan sampai dalam arti kalau di Jawa itu sembrono ya dengan ucapan kasar atau sombong itu takutnya ada hal yang enggak diinginkan. Karena apa setiap malam atau minggunya itu banyak sini ini kan oke sini ya ini makam di sini. Nah ini makam yang ini makam yang bukan non muslim di sini banyak juga ini ada pohon yang ini pohon apa mungkin. Nah ini malam juga cukup kalau belum orang pernah atau belum pernah mengunjungi tempat ini mungkin beda, mungkin bisa dibuktiin atau dimana setiap orang lewat ke makam tuh harus lebih sopan, jangan sampai dengan sompral atau ucapan-ucapan yang nggak boleh. Ini kayak ini makam sini belah datu luas soalnya jauh dari warga juga ya, warga itu mungkin mau ke sini juga lewat ini juga ada tembus ke jalan warga, mungkin dari tembus ke pintu belakang atau mungkin hal-hal lain, jangan sampai kelas. Nah ini ada juga ini belakangan itu cukup lain ini. Nah cukup lumayan soalnya kita harus mau main sama apa di makam tuh banyak mungkin kejadiannya, ada mungkin dulu ada bunuh diri atau satu kejadian yang di luar kewajaran. Oh di ini gimana ini. Nah ini soalnya setiap orang itu tiap kesini itu pasti merasakan arwah yang beda-beda, udah menjadi suatu hal wajar. Setiap orang kesini pasti antara satu ada penampakan ini, bahkan yang mungkin orang gak akan mengira bahwa tempat ini udah begitu terkenal, cukup angkernya ini. Soalnya apa namanya makam dimanapun atau di jalan atau dekat jalan raya ini, soalnya masih di jalan utama ya sini ya, masih di sebelahnya. Nah, itu ada kelebatan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Di sana tuh ya channel. Jadi akan dekat pohon sambuja sana, sebelah sana. Ya kita tadi udah menyusun informasi semua makam Luwih Gajah itu udah termasuk makam terbesar atau kerkop itu 4 ke dunia. Karena apa? Dulu waktu penjajahan mungkin waktu itu banyak yang meninggal di sini, jadi nggak mau dipulang, dibawa ke negaranya. Makanya kerkop tuh ada di sini, ada di Batu Jajar, ada di daerah mana, tapi kita belum telusurin karena apa? Hal-hal yang mungkin antara waktu dan mungkin termasuk izin juga. Karena apa? Setiap tempat tuh harus punya izin ini. Ini termasuk yang di Luwih Gajah. Nah, ini termasuk yang tadi yang kita bilang keempat besar yang waktu itu adalah penjajahan zaman Belanda. Kita nggak mungkin waktu dulu zamannya kalau kita langsung umpamanya begini, kita udah punya keluarga, kita nggak mungkin pengen didangkan keluarganya karena mungkin dengan jaraknya jauh atau mungkin udah dulu waktu Belanda itu udah punya rasa kepribumi itu senang ya. Jadi dengan adanya perjuangan dulu kita udah nggak mungkin pulang ke negara makan, dia itu pengen dimakamkan di sini, yang termasuk makamkan itu. Oke ya, kita langsung ini juga ini, maka yang ada sedikit
penerangan di sini. Kita nggak bisa, ini banyak yang nongkrong di sini juga karena apa, sore itu juga lebih banyak sini. Oke. Nah, ini termasuk yang masih banyak dihuni dari bermacam daerah, termasuk yang di kita tuh bilang Kerkop itu dengan bahasa Belanda ya, mungkin kita nggak akan tahu Kerkop itu bahasa apa, mungkin itu intinya makam Belanda. Dan sebagian ada di, mungkin kita nggak bisa sebutkan karena mungkin ada hal yang kita nggak boleh. Inilah makam terluas, termasuk salah satu di daerah Cimahi Selatan. Ada di Bandung juga, ada di daerah Pastur ya. Ya, setiap kita lewat dari sana pasti sebelah, kalau dari arah Bandung tuh turun ke jalan itu ada sebelah kiri, itu juga cukup angker. Itu kenapa? Siap memang Kerkop, kita mungkin nggak tahu Kerkop mana. Oh, ada di daerah Pastur. Setiap Pastur ini ada jalan yang mungkin ada misteri beda. Ada suara barusan dari sini dekat pisan ini, atau pohon atau jatuh ini barusan bisa. Ini nih, sebelah sini. Assalamualaikum. Deket bisa nih. Ya mungkin akun, mungkin kadang kita tuh gitu, makanya intinya kita tuh akan ada menggunakan putih. Assalamualaikum. Lihat di sana. Itu di sana. Itu di sana sini. Ya. Assalamualaikum. Silakan belakang kita. Astagfirullahaladzim. Belah sini. Ada serak aneh-aneh yang ini sekep menegangan nih. Barusan tadi kita baru kita menyebutkan setiap Kerkop itu yang kita contohkan dari Pastur itu di belakang kiri masih suaranya jauh itu dengan dekat. Kalau dekat kadang jauh suara itu seperti orang jalan krek. Assalamualaikum. Nggak ceket banget ini di depan. Mungkin ada penyambutan juga ya. Saya akan mengganggu kamu. Ini aja untuk membuktikan bahwa kamu ada. Saya juga akan mengganggu. Barusan kita penelusuran baru menyebutkan di sini ada makam Kerkop tuh. Kalau orang bahasa itu makam Belanda. Tapi dia itu agak marah. Lagi tadi kita menelusurin suara. Jadi kita udah menelusurin ada suara yang kayak itu, kemungkinan tuh orang bangkit dari makam untuk membuka tuh peti ya. Tapi saya telusurin mungkin dalam waktu atau mungkin menjaga hal-hal nggak mungkin, kita cukupin dulu. Tapi jangan lupa tuh di atas tuh juga barusan itu yang dekat atas makam tuh putih itu kecil itu. Itu putih di dekat pohon itu, dekat bisa. Ini ada juga kucing juga sini. Ada makaman. Oke ya, kita cukupin ini dulu, nggak memungkinkan mengganggu area sini. Tapi jangan lupa ya, subscribe di bawah ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.